Ayo. Ya Cak, ini perasaannya nemenin Mas Pram nih gimana nih Cak? Langsung turun ke CFD Cak. Ya sebenarnya kan memang kita sudah teman dari dulu. Jadi kalau cuma nemenin ini saya kira ini kebanggaan buat saya juga karena ini momennya pas banget, apalagi ini kita ketemu dengan masyarakat ini kan bukan hal yang kita lakukan baru sekarang. Cuma memang kebetulan mungkin banyak-banyak teman yang mengikuti kita jadi kesannya seperti yang baru kita lakukan sekarang. Tapi Mas Pram dulu juga sering Car Free Day walaupun sering sepedaan juga, saya juga seperti itu, tapi ini adalah bentuk kebersamaan dan bentuk support saya untuk Mas Pram. Katanya mau belajar ini ya, bikin konten ya. Kira-kira nanti mau bikin konten apa Mas? Jadi terus terang saya diajarin sama anak saya dan sahabatnya namanya Caca untuk bikin konten. Saya bilang bikin konten apa? TikTok oke. Dan kemarin kami udah diajarin TikTok suruh goyang-goyang. Jadi saya melakukan secara natural aja karena memang saya mau belajar untuk itu. Dan konten yang lain tentang bagaimana memanfaatkan ruang publik yang sekaligus di sini kan ada juru foto yang banyak banget dan mereka bisa membuka lapangan kerja baru. Nah, yang begitu-begitu yang saya pelajari dan saya happy diarahkan sama anak saya Dila maupun Caca. Mas Pram melihat antusiasme warga di CFD kan ramai sekali nih. Yeah. Setiap harinya mungkin ada catatan sendiri Mas. Ya, saya merasakan ketika 2 CFD yang sebelumnya, mungkin masyarakat belum terlalu mengenal saya karena udah terlalu lama tidak muncul di ruang publik. Tapi sekarang hampir setiap jalan orang minta foto, artinya sudah mulai mengenal. Dan juga ketika saya turun ke kampung-kampung, ke kelurahan-kelurahan, mereka rata-rata memberikan apresiasi dan bahkan beberapa kali sudah mulai luka, dicubit-cubit pipi lesung pipitnya ditarik-tarik. Itulah bentuk apresiasi masyarakat mungkin melihat kesungguhan saya untuk menjadi memegang amanah ini. Mas Pram, ini soal tadi sempat nyinggung ruang publik juga. Bahwasanya seperti Mas Pram tahu di Jakarta ini juga cukup banyak mall dan bahkan di Senayan ini lebih dari 3 dan lumayan sering bikin macet juga. Menurut Mas Pram solusinya gimana? Jadi Jakarta salah satu hal yang harus dilakukan berbenah diri lebih efisien dan menjadikan Jakarta menjadi pusat pariwisata internasional. Makanya TMII, Ancol, mal-mal yang ada di Jakarta ini kan harganya sekarang lebih murah dibandingkan dengan di luar karena teksnya lebih rendah. Sehingga dengan demikian ini merupakan daya tarik tersendiri sehingga mallnya nggak hanya sekedar macet tetapi juga orang datang kemudian ada value-nya. Saya terus terang ingin mendorong itu. Orang tidak lagi harus berpergian ke Bangkok atau ke Singapura. Jakarta udah siap dan fasilitas Jakarta untuk mallnya jauh lebih bagus menurut saya. Ya. Mas Pram, ini kan langsung ditemani sama ketua pemenangan nih. Ini gimana perasaannya? Saya sama Calontong bersahabat udah lama sekali. Bahkan istrinya Calontong ini adiknya sahabat saya. Jadi perkenalannya sudah begitu lama dan saya bersyukur Calontong bersedia untuk menjadi tim ses karena memang dalam saya untuk maju sebagai pilgub ini merangkul menjadi pemersatu. Maka saya membutuhkan figur yang seperti Calontong, cerdas, lucu, bisa nyentil, orang nggak sakit hati. Karena saya nggak mau di dalam kampanye-kampanye atau sosialisasi ini yang kemudian menegasi atau menjelekan siapapun, saya nggak mau. Ada strategi khusus nggak gandeng Calontong? Strateginya senyuman Calontong aja udah menarik, mengetuk hati pintu rakyat Jakarta, masyarakat pemilih Jakarta, dan saya yakin kombinasi Calontong saya sama Bang Dul dan juga pendukung yang lainnya atau tim ses yang lainnya, insya Allah saya meyakini akan membawa keberkahan dan hasil yang baik. Mas Pram, ini kan nanti akan ada rapat perdana ya untuk tim ses. Ini kan bisa di-spill nih kisi-kisinya akan membahas apakah pola-pola ini pemenangan atau seperti apa? Jadi yang pertama, dulu ketika saya mendaftar semuanya underestimate. Tetapi kalau lihat perjalanan semuanya, mendaftar pertama kali, tes kesehatan pertama kali, program visi misi pertama kali, mengumumkan tim pemenangan pertama kali, rapat tim ses pertama kali. Sehingga menunjukkan bahwa saya dalam memutuskan sesuatu bersama Calontong dan Bang Dul itu cepat. Karena kita memang punya pengalaman seperti itu. Termasuk memasang alat
Praga pun sampai di kampung-kampung kita sudah mulai memasang. Sehingga menunjukkan bahwa saya walaupun di awal betul-betul menolak, tetapi karena sudah mendapatkan amanah saya untuk fight untuk itu. Fight. Prof, ini soal transportasi umum, kebiasaan ya warga Jakarta masih ada yang malas naik angkutan atau transportasi umum, caranya buat ngurangin penggunaan kendaraan Problem pribadi. utamanya adalah konektivitasnya belum menyambung secara keseluruhan. Orang dari Tangerang Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, kalau mau masuk Jakarta, mereka masih bawa kendaraan sendiri, ada yang naik motor, naik mobil. Nah, kalau kemudian transportasinya itu bisa dikonekkan ke daerah-daerah seperti itu, saya yakin akan mengurangi banyak sekali, sehingga orang dari luar Jakarta, suburban yang setiap pagi maupun setiap sore itu, mereka tidak menambah volume kemacetan yang ada di Jakarta. Itu salah satu cara, termasuk frekuensi akan dinaikkan, ya. Mas, boleh nanya sama? Boleh. Perasaannya untuk akhirnya terjadi ketua tim sesnya Pak Mono dan juga Ya, seperti saya katakan tadi, kita bersahabat, berteman itu sudah sejak lama, dan yang membuat kita bisa ngeblend cepet dalam konteks Pilkada DKI ini karena tujuan kita secara garis besar sama, yaitu membahagiakan warga Jakarta, bukan begitu Mas? Ya, Bram? betul banget. Jadi bukan hanya tujuan masalah kemenangan, tapi kita ingin berusaha fight semaksimal mungkin, karena ini salah satu cara kita untuk bisa mempercepat upaya kita membahagiakan warga Jakarta. Mungkin itu juga dasar pemilihan, bagaimana kita merangkul semuanya, akan tujuannya bahwa ini semua berjalan damai karena kita akan memberikan yang terbaik khusus untuk warga Jakarta. Nanti kan kalau ada Ridho, Ariza, ketua tim sesnya, dan calon sendiri gimana? Oh, ya memang. Ya kalau kita pasti punya strategi, tapi masalah membentuk tim saya kan memang hak masing-masing ya. Jadi kita tidak saling mencampuri, tidak saling mengganggu. Yang penting kita memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Itu yang nonton nanti kan lawannya itu kemungkinan besar Pak Riza Patria, ketua DPD, mungkin ada tantangan sendiri melawan tim ses sebelah. Saya kira begini, ini jangan gampang kita jangan disebut lawan lah ya, karena kita ini sebenarnya tujuannya kan sama, hanya kita berbeda startnya, posisi startnya, tapi kita berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, dan tentu kita punya strategi untuk sekali lagi fokus kita adalah membahagiakan warga Jakarta. Strategi itu yang paling utama, makanya tadi masalah kemacetan, masalah mungkin ke depan apa masalah Jakarta itu yang fokus ingin kita selesaikan, dan itu menjadi bagian dari strategi dan visi misi di kampanye. PRK dan Siswona itu mereka punya program untuk memberikan dana sebesar 200 juta untuk setiap RW. Kemudian juga ada program makan gratis untuk ojolnya, itu boleh kita tanggapannya Mas? Jadi yang pertama untuk RT RW saya sudah menyebutkan insentif kan berbeda, insentifnya kita doublekan, bukan hanya kepada RT RW, tetapi juga kepada Jumantik, kepada Dasawisma, PAUD, Posyandu, PKK, dan pemerintah ini mampu. Sedangkan kepada ojol, saya ingin melakukan perubahan yang mendasar. Ojol selama ini kan menjadi bukan pekerja yang formal. Dalam konteks pemikiran saya kemarin ketika di IKN, kami juga membahas bahwa ojol akan menjadi formal. Sehingga kalau formal maka pendapatannya minimumnya itu UMR minimumnya. Kemudian diatur bisa lebih dari itu. Dan pemerintah sekarang ini sedang merumuskan itu. Nah, kalau nanti saya menjadi gubernur Jakarta, saya akan mendorong itu sehingga ada kepastian pendapatan dan juga pelayanan kepada ojol ini dilakukan oleh pemerintah. Ya, makasih ya. Boleh foto berdua Mas sama penyelenggaraan.